Kita baca Kisah Para Rasul 14 ayat 26. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Ini satu contoh yang bagus tentang pelayanan. Bagaimana memulai satu trip pelayanan, mengikuti tuntunan Tuhan, kemudian menyelesaikan trip tersebut, untuk kemudian menantikan Tuhan memberi petunjuk, arahan untuk melakukan tindakan selanjutnya atau trip berikutnya. Nah, di sini kisah mengenai Paulus dan Barnabas, ya. Awalnya namanya masih Saulus, ya, Saulus dan Barnabas. Kita bisa lihat, ya, dari Kisah Rasul pasal 13 di ayat-ayat awal, ya. Ayat 1 misalnya, pada waktu itu dalam Jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes. Nanti kita baca lebih detail lagi, ya. Tapi saya mau tunjukkan ini ayat 2-nya. Ini satu poin yang sangat penting. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi kita lihat di sini, ada tugas yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi Barnabas dan Saulus. Tugas itu sudah ada. Itu sudah ada dalam blueprint, ya, dalam rencana Tuhan. Nah, tetapi itu dinyatakan ketika mereka, ada murid-murid di situ. Tadi di ayat 1 kita baca ada beberapa orang, nanti kita bisa lihat lagi, ya. Tapi di antara mereka itu, ya, ada Barnabas dan Saulus. Dan mereka punya habit, punya kebiasaan pada saat itu untuk berkumpul dan berdoa, ya, serta berpuasa. Tapi mereka bukan berdoa misalnya Tuhan tolong, ya, Tuhan beri petunjuk, ya, itu pasti juga ada, ya. Tetapi dikatakan di sini mereka beribadah kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan mereka sedang melayani Tuhan dan berpuasa. Jadi kata beribadah itu digunakan kata melayani Tuhan. Ini dalam bahasa Inggris, ya. While they were worshiping as priests before the Lord in prayer and fasting. Sementara mereka sedang menyembah Tuhan sebagai imam-imam di hadapan Tuhan dalam doa dan puasa, the Holy Spirit said, Roh Kudus berkata, I have called Barnabas and Saul to do an important work for me. Aku sudah memanggil, menetapkan Barnabas dan Saulus untuk melakukan satu tugas yang penting bagiku. Now release them to go and fulfill it. Sekarang lepaskan mereka, biarkan mereka untuk pergi dan melaksanakannya. So after they had fasted and prayed, they laid hands on them and sent them off. Jadi setelah mereka berpuasa dan mereka berdoa, mereka menumpangkan tangan atas Barnabas dan Saulus, lalu mengirimkan mereka untuk pergi, melepaskan mereka untuk pergi. Ayat berikutnya, so Saul and Barnabas, ada tambahan di sini, and their assistant Mark, ya. Jadi Barnabas dan Saulus dengan asisten mereka yang dikenal sebagai Yohanes, ya, Yohanes Markus, were directed by the Holy Spirit to go to Seleukia. Ya, mereka diarahkan, dituntut oleh Roh Kudus untuk pergi ke Seleukia, and from there they sailed to Cyprus, ya. Dari sana mereka pergi ke Siprus, and when they arrived at Salamis, they went to synagogues and preached the manifestation of our Lord. Jadi waktu mereka tiba di Salamis, mereka itu pergi ke sinagog, ya, rumah ibadat orang Yahudi, dan mereka
berkhotbah, ya, menyampaikan pesan Tuhan, mengkhotbahkan manifestasi dari Tuhan kita, ya. Nggak diterangkan dengan detail, tapi ada kemungkinan waktu mereka berkhotbah, maka tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Itu bisa dilihat nanti dalam ayat-ayat berikutnya, di pasal 13 dan ayat 14. Jadi sebenarnya ini cerita satu rangkaian dari Kisah Rasul pasal 13, ya, ayat 1 sampai Kisah Rasul pasal 14, yang tadi di awal sudah kita baca. Jadi ini prinsipnya jelas sekali bahwa Tuhan sudah menetapkan satu tugas bagi Barnabas dan Saulus. Tapi itu dinyatakan ketika mereka sedang menyembah Tuhan dalam doa dan puasa, ya. Mereka nggak punya agenda lain kecuali menyembah Tuhan, ya, melayani Tuhan. Ini terjemahan lain lagi nih, ya. And there were certain in Antioch, in the assembly there, prophets and teachers, ya. Waktu itu di Antioquia, ya, dalam jemaat tersebut ada nabi-nabi dan para pengajar, both Barnabas and Simeon, ya, baik Barnabas dan Simeon, who is called Niger, ya, yang dipanggil Niger, and Lucius the Cyrenian, Manaen also Herod the Tetrarch's foster brother, and Saul, ya. Nah, ayat 2 perhatikan. And in their ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, separate ye to me both Barnabas and Saul to the work to which I have called them. Ya, then having fasted and having prayed and having laid the hands on them, they send them away. Jadi sementara mereka sedang melayani Tuhan dan berpuasa, ini yang dibilang ministering to the Lord, ya. Seringkali kalau kita bilang melayani Tuhan itu sebenarnya melayani pekerjaan Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi di sini ditujukan bahwa yang namanya melayani Tuhan itu adalah kita bersekutu dengan Dia, menyembah Dia, menantikan Dia. Kita tidak punya agenda yang lain kecuali kita bersekutu dengan Dia. Ya, ini sama seperti seorang waiter. Kalau kita pergi ke restoran, ya, lalu kita begitu sampai, ya, bukan restoran Padang, ya. Kalau restoran Padang kita duduk langsung makanan ditaruh di depan kita, ya, begitu banyak tinggal pilih. Atau warteg kita mesti datang nunjuk, ya, di tempat makannya itu tuh di kaca, ya, kita mau pesan makanan apa saja. Tapi kalau beberapa restoran kita begitu sampai ada waiter yang datang. Waiter itu akan tanya mau pesan apa, ya, dia catat, ya. Setelah itu dia akan pergi, dia menyiapkan, dia suruh kokinya masak. Kemudian dia akan standby, ya, di sekitar kita, ya. Sehingga waktu kita membutuhkan, kita tinggal panggil, melambaikan tangan. Beberapa restoran tuh kadang-kadang waiternya tidak terlatih, mereka bergerombol jauh dari customer. Kadang-kadang kita mesti melambai-lambaikan tangan, mesti panggil karena mereka sibuk dengan kelompok mereka sendiri. Tapi yang namanya waiter, mestinya mereka menantikan. Nah, seperti itulah menanti-nantikan Tuhan, ministering to the Lord. Nah, sekarang kita baca dari ayat 1 lagi, ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lucius orang Kirene, dan Menahum yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi Tuhan itu sudah punya rencana buat kita masing-masing. Tapi bagaimana rencana itu diwahyukan kepada kita, itu terjadi waktu kita beribadah kepada Tuhan. Dan kalau perlu, seperti yang mereka lakukan di sini, berpuasa. Jadi ada hari-hari di mana kita, misalnya hari Sabtu, ya, Sabtu kita menyembah Tuhan pagi, ya. Kita nggak minta yang lain-lain, kita menyanyi, menyembah Tuhan, ya. Mungkin bisa ikut beberapa kelompok, ya. Kalau kita doa sendiri, ya mungkin kita mendapatkan tuntunan untuk kita pribadi. Tapi kalau kita bareng-bareng bisa jadi seperti di ayat 2 ini, ya, tuntunannya untuk beberapa orang yang ada dalam perkumpulan doa tersebut. Lalu ayat 4, ya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia.
dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat 5, setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ya, kita perhatikan di sini setelah mereka didoakan, ayat 4 berkata, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Jadi mereka ini memulai trip pelayanan mereka dengan didoakan. Ya, mereka puasa, doa, lalu ada firman, lalu mereka didoakan sama teman-temannya. Ya, baru mereka dilepas untuk pergi. Ayat 8 ya, saya langsung aja beberapa ayat, nanti mungkin saya akan lewatkan ya. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ayat 9 perhatikan. Tetapi Saulus juga disebut Paulus ya, namanya berubah di sini ya, jadi Paulus. Yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ini sebenarnya pengalaman yang Paulus alami juga ya. Waktu dia bertobat, ya dia jatuh, dia mendengar satu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, dia melihat cahaya terpancar dari langit. Lalu ketika dia bangun, dia nggak bisa melihat. Ya, matanya buta selama 3 hari dan selama itu dia puasa. Dan kemudian di bagian lain Tuhan memerintahkan Ananias, salah seorang murid Tuhan, untuk datang dan mendoakan Paulus, ya, masih Saulus namanya waktu itu. Kemudian setelah ditumpangi tangan dikatakan, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu menyuruh aku datang kepadamu, berdoa supaya engkau bisa melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, ternyata ini Paulus juga lakukan hal ini dalam doa ya kepada Elimas, sehingga belakangan akhirnya terjadi pertobatan luar biasa ya. Ayat 13, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes, ya Yohanes Markus ini meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ini keponakannya Barnabas. Ya. Ayat 14, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Ya, selanjutnya kalau kita baca ini Paulusnya khotbah ya. Saya lompat langsung ya, ayat 22. Ini bagian dari khotbahnya Paulus ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Ya. Lalu kita lihat berikutnya lagi, ya. Pasal 14 di ayat 24 ya. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga
lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk mulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Nah, jadi ini ya, mereka baru menyelesaikan satu trip pelayanan. Dimulai dari tuntunan Tuhan, lalu ayat 26 di sini mereka selesai. Ya, satu trip pelayanan, ya, mission trip. Nah, kita kembali ke kisah 13 ayat 2. Ini poin utama yang perlu kita perhatikan ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ya, berkatalah Roh Kudus, ususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ada seorang hamba Tuhan, dia cerita ya, dia ketemu dengan Oral Roberts ya, sebelum meninggal. Dan Oral Roberts cerita, ya, dia bilang, saya tidak pernah berdoa dalam bahasa Inggris ya, bahasa yang saya mengerti, sebelum saya berbahasa roh. Ya. Karena dia percaya Roma 8 ayat 26. Ya, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi waktu dia berbahasa roh itu barulah dia bisa mendoakan secara spesifik apa yang Tuhan inginkan. Ya, ini yang terjadi di 13 ayat 2 ya. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka tidak minta yang lain, mereka sedang menantikan tuntunan Tuhan, sehingga akhirnya mereka mendapatkan tuntunan spesifik untuk berdoa. Ya. Di bahasa Inggris yang tadi sudah kita baca ya, while they were worshiping as priests ya. Sementara mereka sedang menyembah Tuhan sebagai imam-imam di hadapan Tuhan dalam doa dan puasa. Nah, Roh Kudus berkata, ini bisa bentuknya nubuat, atau ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu ada yang menafsirkan. Kan itu di 1 Korintus 14 ada dikatakan seperti itu ya. Ya, ada atau ada juga yang mendapat penyataan Allah. Ya, dulu sekali waktu kami pelayanan ya, memulai pelayanan waktu di kampus, ya kami punya kebiasaan ya, saya dengan teman-teman tuh hari Sabtu malam ya, kami berdoa, ya menyembah Tuhan saja, ya berbahasa roh. Lalu setelah itu kita bagikan dapat tuntunan seperti apa. Dulu kami belum mengerti nubuat, ya vision, penglihatan itu belum tahu bagaimana. Cuma setelah itu kita dapatkan, kayaknya kita mesti buat ini, kita akan buat ini, kita berdoa. Oke, kita buat acara ini, kita doa lagi. Siapa kira-kira pembicaranya, kita diskusi. Lalu kita dapat peneguhan, oh kita undang si ini ya. Lalu kita buat acara seperti ini. Nah kira-kira seperti itulah. Ya. Kita itu belajar untuk meraih apa yang Tuhan sudah tetapkan ya, untuk kita lakukan. Nah, kalau kita terbiasa melakukan hal itu, maka bukan saja mission trip yang kita lakukan atau pelayanan-pelayanan tugas-tugas yang kita lakukan itu bisa berdampak besar dan berhasil, tapi tidak hanya itu ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Dia ya. Karena Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, perintah Tuhan ini kan ada yang umum, ada yang spesifik. Jadi pegang perintahnya itu dan lakukan. Itu bukti petunjuk bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi sebenarnya kehidupan Kristen itu menjadi sederhana ya. Dalam arti sederhana itu adalah kita membangun hubungan dengan Dia. Ya, lewat doa, ya penyembahan secara pribadi, lalu kita membuka isi hati kita ya kepada Dia. Kita punya satu kebutuhan misalnya, ya kita diskusi kayak dengan teman, dengan sahabat ya. Lalu nanti Dia akan nyatakan ya isi hati Dia, rencana Dia kepada kita. Lalu waktu kita tahu, ya kita doakan lagi, kita puasa, baru kita lakukan dalam tuntunannya. Nah dari situ kita bisa dapat petunjuk untuk sekolah, untuk luar negeri, untuk bekerja, untuk punya bisnis, untuk buka pelayanan, untuk menikah, untuk punya anak, ya, untuk menyekolahkan anak, dan banyak hal lagi yang lain. Semuanya itu dimulai dari doa. Ya, Tuhan memberikan petunjuk, kita doakan, kita lakukan, kita doakan, kita lakukan, terus seperti itu. Ya,
Haleluya. Amin.